وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan tentang perjalanan di hari kiamat. Dan sekarang kita akan membahas tentang al-mizan, timbangan di hari kiamat. Jadi tartibnya itu, ketika di padang mahsyar itu tartibnya manusia itu dibangkitkan dari kubur mereka. Setelah itu manusia digiring berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti manusia akan dikumpulkan, matahari didekatkan. Setelah itu Allah datang. Allah datang kemudian duduk di singgasana Allah Ta'ala. Setelah itu baru ada syafaat. Syafaat namanya syafaatul uthma. Nanti akan kita bahas syafaat ini. Setelah itu nanti Allah akan mendatangkan hisab. Orang akan dihisab, dan hisab itu pembukaan catatan amal yang ditulis oleh malaikat kanan dan kiri. Setelah dihisab, nanti orang itu akan ditimbang. Nanti setelah ditimbang, nanti dia akan mendapatkan sertifikat dari amal yang dia kerjakan. Sehingga tartibnya seperti ini. Maka sekarang kita akan masuk pembahasan tentang mizan, timbangan. Dan timbangan itu di dalam hadis yang jelas, di dalam Al-Quran juga banyak. Timbangan itu pasti nanti di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yudha'ul mizanu yaumal qiyamati." Mizan, timbangan akan ditaruh nanti di hari kiamat. Walau uzina fihi samawati wal ardu lawasi'at. Dan besarnya timbangan itu, jika seandainya langit-langit dan bumi ditaruh di timbangan itu, pasti niscaya langit dan bumi itu akan masuk dalam timbangan. Fataqulul malaikatu, kemudian malaikat berkata, "Ya Rabbi, liman yazinu hadha?" Wahai Tuhanku, ini timbangan untuk siapa? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi." Ini timbangan untuk orang-orang yang saya kehendaki dari makhlukku. Fataqulul malaikatu, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika." Maha suci Engkau ya Tuhanku, sungguh kami belum bisa beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benar ibadah. Menunjukkan berarti apa? Berarti timbangan itu nanti akan ditaruh, dan timbangan itu besar. Timbangan itu besar, dan timbangan itu menimbang detail sampai amal yang kecil sekalipun pasti akan ditimbang. Maka itu nanti di hari kiamat itu orang tidak pernah dizalimi, walaupun cuma satu biji. Amalnya itu cuma satu biji sawi, itu pun akan nanti akan ditimbang, dan tidak ada kezaliman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati." Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun cuma sekedar satu biji sawi, pasti akan kami datangkan. Pasti kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Nah, itu intinya timbangan amal itu pasti akan ada di hari kiamat. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat, timbangan itu satu untuk semua orang atau timbangan itu ada banyak. Jadi timbangan itu ada berapa?
Di hari kiamat itu timbangan itu ada berapa? Terjadi khilaf, kenapa? Karena memang lafadznya itu ada yang pakainya mufrad. Mufrad itu lafadz tunggal, mizan. Mizan itu lafadznya satu. Sedangkan kalau jamaknya itu, kalau menunjukkan banyak, itu namanya mawazin. Faman thaqulat mawazinuhu, mawazin itu timbangan-timbangan, yaitu banyak. Tapi kalau satu timbangan namanya mizan. Ada dalil yang menyebutkan itu lafadznya tunggal, mizan. Ada juga dalil yang menunjukkan lafadznya itu banyak, timbangan-timbangan. Akhirnya para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama itu berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan timbangan itu setiap orang satu. Setiap orang satu, bahkan setiap amal itu satu-satu itu. Menunjukkan apa? Berarti timbangan itu jumlahnya banyak sekali itu. Kenapa jumlahnya banyak? Karena Allah tadi mengatakan wa nadha'ul mawazin. Kami letakkan timbangan-timbangan. Berarti kan timbangan itu banyak. Timbangan itu banyak. Sebagian ulama mengatakan enggak, timbangan itu cuma satu. Timbangan itu cuma satu untuk menimbang semua. Tetapi timbangannya itu satu. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan enggak, timbangan itu satu, tetapi yang banyak itu yang ditimbang. Jadi kalau yang banyak itu dilihat dari mauzunnya, yang ditimbangnya itu. Kalau Imam Ibnu Hajar setelah beliau menyebutkan khilaf dalam masalah ini, maka beliau setelah itu mengatakan wala yushkil bi kathrati man yazinu amaluhu. Intinya itu sesuatu kejadian di hari kiamat itu tidak boleh kita bayangkan dengan akal kita. Li'anna ahwalal qiyamati la tukayyaf bi ahwali dunia. Kenapa? Karena kehidupan di hari kiamat itu tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Contohnya misalkan kalau kita mengatakan misalkan kalau timbangan satu, orangnya banyak sekali, berapa orang itu manusia itu. Nah, terus nanti prosesnya kayak apa itu? Nah, maka jangan digambarkan. Prosesnya bagaimana di hari kiamat jangan digambarkan. Kenapa? Karena itu semuanya itu nanti mudah bagi Allah Ta'ala. Al-Imam As-Safari ini beliau menyebutkan khilaf dalam masalah ini. Setelah itu beliau mengatakan qala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri beliau mengatakan likulli wahidin minal mukallifina mizan. Setiap orang itu punya timbangan sendiri. Setiap orang. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri. Sebagian mengatakan waqala ba'duhum, sebagian mengatakan al-azhar itsbatu mawazin yaumil qiyamati la mizan wahid. Pendapat yang paling kuat mizan itu banyak. Jadi ada pendapat yang mengatakan satu, timbangan itu satu untuk semua. Ada yang mengatakan timbangan itu banyak, setiap orang itu punya. Yang mengatakan timbangan itu satu untuk semua, itu juga banyak ulama seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak, timbangan itu banyak. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, ada juga waqala ba'duhum, ada juga yang menggabungkan itu. Karena lafadznya itu ada yang tunggal, ada yang jamak, sehingga ada yang pendapat mengatakan satu timbangan, ada yang banyak. Sebagian ulama mengatakan dijamakan itu kalau yang banyak itu sesuai dengan banyaknya yang ditimbang. Jumlah timbangannya berapa wallahu a'lam, tapi banyak itu apa yang ditimbang di atasnya itu bermacam-macam itu. Jadi intinya di sini kita meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada timbangan. Dan timbangan di hari kiamat itu kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini timbangan itu ada, jadi kayak timbangan itu ada daun timbangannya itu. Jadi ada daun timbangan itu, ada tempat untuk menaruh apa yang mau ditimbang itu. Kemudian nanti timbangan itu juga ada lisannya itu. Lisannya itu penunjuk mana yang lebih berat itu. Berarti apa? Berarti ada dua daun timbangan, kemudian juga ada lisan penunjuknya itu. Dan itu nanti di hari kiamat seperti itu. Dan timbangan di hari kiamat itu adalah timbangan keadilan. Timbangan di hari kiamat itu adalah timbangan keadilan. Sehingga nanti di hari kiamat itu Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Kenapa? Karena Allah itu adil. Allah itu adil dan semuanya akan ditimbang, semuanya sama Allah Ta'ala. Dan ketika nanti di hari kiamat, karena di hari kiamat itu semuanya akan ditimbang, dan timbangannya itu detail sekali, ditimbang sama Allah itu detail sekali itu. Maka para ulama pun berbeda pendapat juga itu. Di hari kiamat itu yang ditimbang itu apanya itu? Yang ditimbang itu apa itu? Yang taruh di timbangan itu apa itu?
Kalau kita membaca riwayat itu memang terjadi perbedaan tentang apa yang mau ditimbang. Apa yang ditimbang itu nanti di hari kiamat itu apa itu? Maka ada penunjuk bahwa yang akan ditimbang itu 3. Yang akan ditimbang itu 3. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat, apakah 3 itu semuanya ditimbang atau sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala itu. Tetapi ada beberapa riwayat yang menjelaskan ini ditimbang, ini ditimbang, ini ditimbang. Berapa itu? 3. Yang akan ditimbang itu 3. Yang pertama, yang akan ditimbang yang pertama itu adalah amalnya. Yang akan ditimbang itu adalah amal. Sehingga amal kebaikan dan amal keburukan itu nanti akan ditimbang sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, misalkan kalimatani habibatani ila rahman, 2 kalimat yang paling Allah cintai, khafifatani ala lisan, yang paling ringan di ucapan lisan, thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Menunjukkan apa? Menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sangat berat sekali dalam timbangan amal. Menunjukkan apa? Berarti amal itu akan ditimbang. Amal itu akan ditimbang. Contoh lagi, misalkan riwayat menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Quran, baik surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Rasulullah SAW mengatakan di hadis Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orangnya. Orang-orang yang membaca, dan membaca Al-Quran itu ada bisa dengan 3 cara. Baca Al-Quran dari sumber hafalan, baca Al-Quran dari sumber mata, yaitu kita melihat, atau membaca Al-Quran dari sumber pendengaran. Kita dengar, kita ulangi, kita dengar, kita ikuti. Itu semuanya dinamakan dengan membaca. Bisa dengan hafalan, baca dengan melihat, atau baca dengan mendengar. Rasulullah mengatakan baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya itu. Iqra'uz Zahrawaini, dan bacalah 2 surat sebagai bunga bagi kalian itu, sebagai bunga penyejuk bagi kalian itu, yaitu surat Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surat yang menjadi kembang, menjadi bunga. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma humamatan. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti datang di hari kiamat seperti burung, seperti awan, yaitu seperti kumpulan. Jadi datang seperti gerombolan awan, gerombolan burung itu. Min toirin sawafin tahajjani an ashabi, dan nanti Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti akan membela orang-orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu nanti ketika di hari kiamat itu dia itu diwujudkan dalam wujud laki-laki, anak muda. Wujudkan anak muda, setelah itu ditimbang. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam amal soleh yang lain, beliau mengatakan ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamati afqal min husnil khuluq. Tidak ada amal soleh yang paling berat ketika ditaruh di timbangan kecuali akhlak yang mulia. Akhlak yang baik itu timbangannya berat sekali itu. Berarti kalau kita perhatikan ini berarti menunjukkan bahwa amal orang itu akan ditimbang, baik amal kebaikan atau amal keburukan. Terus bagaimana cara menimbangnya itu? Allah mewujudkan amal itu dalam wujud benda, sehingga bahwa keikhlasan, kesabaran, tawakal itu nanti akan diwujudkan. Surat Al-Baqarah, kita baca Al-Quran, kita berzikir, itu akan diwujudkan setelah kita taruh di timbangan itu. Tapi kalau secara hakikatnya itu gimana itu? Nanti wallahu a'lam. Intinya Allah itu akan menimbang amal-amal yang kita kerjakan, entah itu amal baik ataupun amal buruk, itu nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua itu berarti yang pertama yang akan ditimbang itu adalah amalan. Semua amal kita itu nanti akan ditimbang. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang itu orangnya. Orang yang mengamalkan itu pun nanti akan ditimbang.
Sehingga orang itu nanti akan ditimbang bagaimana beratnya dia, dan beratnya seseorang itu sesuai dengan beratnya amal yang dia kerjakan itu. Orang itu semakin banyak amal soleh, semakin berat timbangannya itu. Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti akan datang orang yang besar dan gemuk nanti dari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Ketika ditimbang orang itu tidak melebihi beratnya satu sayap seekor nyamuk. Setelah itu Rasulullah mengatakan, waqala iqra'u, kalau kalian enggak percaya coba baca firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi itu. Kita tidak akan menegakkan bagi mereka di hari kiamat timbangan mereka. Yaitu apa? Tidak akan memberatkan. Orang-orang kafir walaupun besar-besar mereka itu sangat rendah itu, sehingga mereka itu ringan sekali nanti di hari kiamat itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu pernah melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu betisnya itu kecil, jadi kayak jalan itu kayak lucu gitu, karena betisnya itu pendek. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh para ulama, Imam Al-Katsir beliau mengatakan sanadnya itu kuat. Menceritakan itu dari Zir bin Hubeish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana raqiqas saqaini. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya itu betisnya itu pendek, betisnya itu kecil. Faja'alatir ruhu tulqihi, sampai akhirnya ketika dia itu berjalan ada angin besar, kemudian dia itu goyang-goyang itu. Fatahikal qaumu minhu, akhirnya orang-orang itu tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, mimma tadhakun, dari apa kalian itu tertawa itu? Apa yang kalian tertawakan itu? Qalu ya Nabiyullah min riqqati saqaihi. Ya Rasulullah, kita tertawa karena pendeknya, kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu Rasulullah beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sesungguhnya satu betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti ketika ditimbang lebih berat daripada satu gunung Uhud. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan orangnya itu akan ditimbang itu. Orang itu akan ditimbang itu. Dan orang itu semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan itu, timbangannya semakin berat. Sedangkan orang yang dia itu jarang mengamalkan kebaikan, amalnya remeh, rendah, maka dia pun nanti beratnya di hari kiamat itu rendah. Nah, berarti orangnya juga ditimbang. Amal ditimbang, orangnya juga ditimbang itu. Kemudian yang ketiga, yang akan ditimbang yang ketiga itu adalah catatan amalnya. Yang akan ditimbang itu adalah catatannya, buku yang ditulis oleh malaikat pencatat amal. Itu juga nanti akan ditimbang di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti Allah itu akan memajukan seseorang dari umatku, umatnya Rasulullah itu, di hadapan semua manusia di hari kiamat itu. Jadi ada orang dipanggil sama Allah Ta'ala, sini. Dan itu dari umatnya Rasulullah, dipanggil sini. Akhirnya orang itu maju. Ketika maju, maka semua orang melihatnya itu. Fayun syarulahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Setelah itu didatangkan kepada orang itu dan dibuka 99 jilid. 99 jilid buku. Kullu sijillin mithla muddil basar. Satu jilidnya itu sejauh mata memandang. Satu jilidnya itu sejauh mata memandang, besarnya itu, tebalnya itu. Sehingga bukunya yang ditulis sama malaikat itu besarnya 99 jilid. Dan satu jilidnya itu tebalnya sejauh mata kita memandang.
yaitu seperti ufuk. Ufuk itu pol, kita pandangan kita paling pol itu namanya ufuk. Itu baru satu jilidnya itu ada 99 jilid. Oleh itu semua ucapan, semua perbuatan kita kan didata sama malaikat, tulis semua itu. Nah sehari itu sudah berapa halaman kita itu ngomong itu, sehari sudah berapa halaman kita itu berucap gitu. Itu semuanya didata semua itu. Famayaqulu, kemudian ketika sudah didatangkan semua, bukunya sudah didatangkan, kemudian sudah dibuka semuanya itu. Famayaqulu, kemudian Allah mengatakan kepada hamba itu, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu itu mengingkari sedikit pun dari apa yang ditulis di sini itu? Adzalamaka kitabati al-hafizun, apakah penulis malaikat yang menulis amal kamu dari para malaikatku itu menzalimi kamu dengan tulisan-tulisan seperti ini? Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, apa yang ditulis itu benar dan saya akui. Sehingga malaikat itu menulis dengan benar. Fayaqulu, maka Allah bertanya itu, alaka udrun, apakah kamu itu punya alasan itu? Mungkin kamu punya alasan, punya apa yang menyadari kamu sehingga kamu bisa diberikan udzur itu. Fayaqulu, maka hamba itu mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada alasan dari Tuhanku. Saya akui dan saya tidak membantah. Saya juga tidak minta alasan itu. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, bal innalaka indana hasanatan, kamu itu punya satu kebaikan itu. Walaupun 99 jilid itu semuanya kejelekan itu, tapi kamu itu masih punya satu kebaikan. Fa innahu la dzulmal yaum, hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kebaikan dia itu? Akhirnya dikeluarkan kebaikannya itu. Satu kartu, namanya bitaqah, kartu. Satu kartu tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, akhirnya setelah ini didatangkan 99 jilid itu kejelekan, sedangkan kebaikan itu cuma satu kartu, isinya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya setelah itu Allah telah mengatakan ahdir waznaka, sudah, kamu sudah menerima dan kamu sudah mengakui, sekarang kita timbang. Bukunya mau kita timbang itu. Yang 99 jilid itu isinya kejelekan, satu kartu isinya kebaikan. Akhirnya hambanya itu mengatakan fayaqulu, dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Satu kartu dibandingkan dengan 99 jilid itu apa manfaatnya itu? Itu cuma satu kartu, apa manfaatnya itu? Ditimbang pun nggak ada apa-apanya itu dengan 99 jilid itu. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala mengatakan, fa innaka la tudlam, wahai hambaku, kamu jangan putus asa, karena kamu hari ini tidak mungkin dizalimi. Fatudau sijillatu fi kaffatin, fi kifatin, akhirnya 99 jilid itu taruh di satu daun timbangan. Sudah ditaruh itu. Ketika sudah ditaruh, berat sekali itu, sehingga sampai timbangannya itu turun karena berat. Wal bitaqatu fi kifatin, ketika sudah berat itu sehingga ke bawah daun timbangannya itu karena 99 jilid. Setelah itu satu kartunya itu ditaruh di daun timbangan yang lain. Ketika satu kartu itu ditaruh, fatashati sijillat, 99 jilid itu terbang. Itu terbang itu kayak apa? Kayak naik ke atas, loncat semua itu. Kenapa? Saking beratnya kartu la ilaha illallah itu. Fathaqulatil bitaqatu, satu kartu itu lebih berat daripada 99 jilid. Fala yathqilu ma'a ismillahi syai'un. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyamai beratnya nama Allah Ta'ala. Ini hadis ini terkenal sekali, nanti dikenal dengan namanya hadis, dinamakan dengan hadisil bitaqah, hadis kartu. Kenapa? Karena hamba itu cuma punya satu amal kebaikan, yaitu kartu isinya la ilaha illallah. Tetapi ucapan la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 jilid yang berisi kesalahan, berisi kejelekan. Menunjukkan apa? Menunjukkan nanti di hari kiamat itu tulisan amal itu akan ditimbang. Tulisan amal itu akan ditimbang. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini, ada dalil yang menunjukkan bahwa amal soleh, amal itu akan ditimbang, amal soleh atau dosa. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwa orangnya pun akan ditimbang. Dan ada dalil juga yang menunjukkan bahwa tulisan amal itu juga ditimbang. Nah, terus bagaimana menyikapi masalah ini itu? Akhirnya terjadi perbedaan di antara ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan
yang ditimbang itu cuma bukunya saja? Anda mengatakan enggak, yang ditimbang itu cuma amalnya saja? Anda mengatakan enggak, yang ditimbang itu hanya orangnya saja? Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat, semuanya itu mungkin. Semuanya itu mungkin ditimbang semua. Oleh itu kata Imam Al-Hafidh Al-Hakami, beliau mengatakan walladzi astadhiru minan nusus, pendapat yang saya anggap kuat setelah saya membaca dalil-dalil yang ada, wallahu alam, annal amil wa amalahu wa sahifata amalihi, bahwasanya orang yang beramal kemudian amalannya dan tulisan amalannya, kullu dzalika yuzan, semuanya akan ditimbang. Li'annal ahadits allati fi bayanil Qur'an qad waradat bikulli dzalika. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu datang secara global. Al-Qur'an itu hanya menunjukkan amal. Kalau Al-Qur'an cuma amal saja itu. Tetapi ada hadis yang menambahkan bahwa orang dan bukunya itu akan ditimbang juga itu. Wala munafata bainaha, dan tidak ada kontradiksi antaranya itu. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semuanya itu akan ditimbang. Wa yadullu kadzalika ma rawahu Ahmad, dan yang menunjukkan akan pendapat saya itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr fi qissati sahibil bitaqah, kisah bitaqah yang tadi kita sebutkan sampai akhirnya orang itu berat sekali itu. Rasulullah bersabda, tudaul mawazinu yaumal qiyamah, akan diletakkan timbangan-timbangan nanti di hari kiamat, fayuhtabir rajuli, maka nanti ada orang yang didatangkan, ada orang yang fayudau fi kifatin, orangnya ditaruh di sebuah daun timbangan, wa yudau ma ahsa alihi wa yumali bihi fil mizan, kemudian diletakkan amalnya juga, rupanya lebih berat di timbangan orang itu, fayub'atsu bihi ilan nar, akhirnya orang itu diseret ke neraka jahanam. Qala fa idza adbara idza sa'ihun min indir rahman, ketika dia itu mau diseret, ini orang sudah mau diseret ini ke neraka jahanam itu, tiba-tiba ada panggilan dari Allah Ta'ala, la ta'jidu, wahai malaikat jangan tergesa-gesa itu untuk membawa orang itu ke neraka itu, fa innahu qad baqiya lahu. Kenapa? Karena orang itu masih tersisa yang belum ditimbang itu, ada yang belum ditimbang itu. Fa yu'ta bi bitaqatin fiha la ilaha illallah, akhirnya didatangkan satu kartu, satu kertas isinya la ilaha illallah, fa tudau ma'ar rajuli fi kaffihi, akhirnya la ilaha illallah itu ditaruh bersama dengan orangnya, taruh di timbangan itu, hatta yamilu bihi fil mizan, sampai akhirnya orangnya itu lebih berat daripada tulisannya itu, tulisan-tulisan kejelekannya itu. Fahadha yadullu ala annal abda yudau huwa wa hasanatuhu wa sahifatuha fi kifatin, menunjukkan apa? Orang itu di hari kiamat akan ditaruh di timbangan bersama amal soleh dia dan bersama tulisan kebaikan dia. Orang dikumpulkan bersama amal soleh dia dengan tulisan kebaikan dia. Kemudian di timbangan yang lain itu ada kejelekan dia dan buku tulisan kejelekan dia itu. Nah, setelah itu ditimbang itu, mana yang lebih berat itu. Wa hadza ghayatul jam'i baina ma tafarraqa dzikruhu fi sa'il hadatsil wazn, dan ini cara penggabungan yang terbaik, cara menggabungkan dalil yang terbaik dengan cara seperti ini, menunjukkan bahwa intinya itu di hari kiamat itu nanti akan ditimbang itu tiga. Yang akan ditimbang itu tiga. Yang pertama adalah amal, kemudian yang kedua adalah orangnya, kemudian yang ketiga adalah catatan amalnya. Dan itu semuanya nanti akan ditimbang. Kemudian ketika nanti ditimbang, ketika sudah ditimbang kan jelas itu siapa yang lebih berat itu. Maka nanti ada orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan, orang itu yang berhak masuk surga. Ada orang yang timbangan kejelekannya lebih banyak, lebih berat daripada timbangan kebaikannya, orang itu pasti akan dibersihkan dulu di neraka jahanam. Tapi tidak ada orang ketika ditimbang semuanya baik, nggak ada kejelekan, nggak ada. Kenapa? Karena kita manusia itu. Karena kita itu manusia, maka tidak ada orang itu nggak punya dosa. Orang kafir pun punya kebaikan itu. Orang muslim pun punya kejelekan. Sehingga semua kita itu pasti terkumpul dalam diri kita kebaikan dan keburukan. Demikian juga bahwa hatta orang kafir terkumpul pada diri dia itu kebaikan dan keburukan. Yang bisa kita kerjakan itu apa? Kita dominankan yang mana itu. Kalau kita itu pengen bersih, pengen semuanya bersih
totalitas gitu, 100% kita itu baik gitu, nggak ada keburukan sedikit pun, itu nggak mungkin, karena kita bukan malaikat. Tidak mungkin kita bisa semuanya baik, kita nggak punya dosa, itu nggak mungkin itu. Tapi yang kita maksimalkan itu apa? Kita perbanyak kebaikan, sehingga waktu kita lebih sering untuk kita gunakan untuk kebaikan, lisan kita lebih sering kita gunakan untuk kebaikan. Itu yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita itu ngomong semuanya baik, tidak ada yang nggak baik, nggak mungkin gitu. Ya, mata kita hanya melihat yang baik saja, nggak mungkin juga itu. Kita dalam beraktivitas dunia itu pasti kita itu akan nabrak sana nabrak sini itu, ya kan, pasti itu. Tidak mungkin kita itu bersih suci, nggak mungkin itu. Tetapi yang bisa kita kerjakan itu kita dominankan. Kita itu dominankan, kita maksimalkan kebaikan walaupun ada keburukan itu yang menyertai kita itu. Maka nanti tinggal ditimbang di hari kiamat itu. Tinggal ditimbang saja itu, mana yang lebih berat itu. Kalau lebih berat kebaikan kita, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangannya lebih berat yaitu timbangan kebaikan, maka dia orang yang bahagia. Wa man thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat, maka dia termasuk orang yang merugi. Sehingga maksudnya itu berarti apa? Timbangan itu ada dua, ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan, dan itu akan ditimbang itu. Nah, sehingga pasti kita itu berkumpul pada diri kita itu kebaikan dan keburukan. Kemudian kalau nanti di hari kiamat itu, apa sih amal yang paling berat timbangan itu? Itu yang harus kita cari itu. Sehingga kita terus mencari amal-amal yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Apa sih amal-amal yang paling berat timbangannya itu? Sehingga itu kita maksimalkan itu. Itu kita maksimalkan. Kalau sudah kita maksimalkan itu, harapan kita itu nanti di hari kiamat timbangan kebaikan itu lebih berat. Kenapa? Karena ada amal-amal terbaik itu yang paling berat timbangannya itu. Banyak sebenarnya amal-amal yang memberatkan timbangan itu banyak. Intinya semua amal soleh itu, kaidahnya itu, semua amal soleh itu pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Semua amal soleh. Tetapi ada beberapa amal khusus yang Rasulullah menyebutkan itu sebagai amal terberat. Jadi ada amal terberat, timbangannya itu berat sekali itu. Contohnya apa? Contohnya akhlak mulia. Seorang yang memiliki akhlak mulia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil abdi yaumal qiyamati khuluqun hasan. Sesungguhnya perkara yang paling berat ketika diletakkan dalam timbangan di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah itu membenci seorang hamba yang fahish, ucapannya kotor. Al-badhi, badhi itu orang yang suka membuat jengkel manusia itu, orang yang tingkah lakunya itu suka mendolimi orang itu. Maksudnya apa? Berarti menunjukkan apa? Akhlak mulia itu timbangannya berat sekali itu. Maka jangan kita remehkan masalah akhlak. Agama Islam itu agama penuh dengan akhlak. Bagaimana muamalah kita? Akhlak itu muamalah. Akhlak itu muamalah. Jadi bedakan antara akhlak dan karakter. Kalau karakter itu bawaan. Tetapi kalau akhlak itu muamalah kita sama orang. Diatur dalam agama kita kan. Bagaimana muamalah kita sama orang tua, bagaimana muamalah kita sama anak, muamalah kita sama tetangga, muamalah kita sama tamu, muamalah kita sama istri, muamalah kita sama suami, itu semuanya dibahas. Nah, muamalah kita dengan orang dengan cara yang baik, itu yang dinamakan dengan akhlak yang mulia. Muamalah kita dengan murid kita, muamalah kita dengan guru kita, muamalah kita dengan tetangga kita. Coba kalau kita perhatikan Islam itu, luar biasa Islam itu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Ini kan akhlak luar biasa Islam itu. Bagaimana Islam itu mengatur orang yang tua merahmati orang yang menyayangi orang yang kecil, orang yang kecil menghormati orang yang tua, anak bakti sama orang tua itu, orang tua cinta sama anaknya itu kan muamalah yang luar biasa itu. Islam mengatur semua itu.
Nah, akhlak seperti ini itu adalah akhlak amal soleh yang timbangannya berat sekali nanti dari kiamat. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar di atas akhlak yang mulia. Nah, itu Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Rasulullah muamalah sama istrinya itu, kata Rasulullah, orang terbaik di antara kalian itu adalah khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik muamalahnya dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang terbaik dalam muamalah sama istri saya itu. Itu akhlak. Itu namanya akhlak itu. Bagaimana kita itu muamalah sama orang lain itu dengan cara yang terbaik. Contoh lagi, di antara amal yang berat sekali timbangannya di hari kiamat itu adalah ucapan tadi yang kita sebutkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan dalam lisan. Ringan sekali dalam lisan kita itu. Mudah sekali. Thaqilatani fil mizan, tapi berat sekali timbangannya nanti di hari kiamat. Habibatani ila rahman, sangat dicintai sama Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat tasbih ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semakin banyak kita baca ini, berarti kita itu punya semakin banyak amal-amal yang berat sekali nanti timbangannya di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya itu, amal yang berat sekali timbangannya itu adalah membaca alhamdulillah. Sering kita itu membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita makan baca alhamdulillah, kita minum baca alhamdulillah. Apa saja bacanya alhamdulillah itu. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah, satu ucapan timbangan amal penuh itu. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma baina samai wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Itu satu kalimat besarnya itu, pahalanya itu seperti seluas langit dan bumi. Kemudian yang selanjutnya di antara amal itu adalah berjihad. Orang-orang yang berjihad, apalagi berjihad dia itu membawa kendaraan pribadi. Kalau zaman dulu kuda perang. Rasulullah SAW beliau bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah. Siapa yang menahan kudanya untuk berjalan di jalan Allah Ta'ala, yaitu yang memberikan kudanya untuk berjihad. Dan jihad itu ada dua, ada jihad dengan ilmu, ada jihad dengan pedang. Sehingga fasilitas untuk berjihad atau fasilitas untuk berilmu, ya, bisa, kalau zaman dulu bisa kuda, bisa onta, kalau zaman sekarang bisa motor, bisa mobil. Selama itu jadi fasilitas untuk berjihad. Rasulullah mengatakan, man ihtabasa farasan fi sabilillah. Siapa yang menahan, yaitu menahan itu menginfakkan, mewakafkan kudanya di jalan Allah Ta'ala, imanan billah, karena dia itu beriman kepada Allah, wa tasdiqan biwa'dihi, dan dia itu membenarkan janjinya Allah, kana shiba'ahu wa rayyahu wa rauthahu wa baulahu hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka kuda yang diwakafkan, kalau kita punya kuda misalkan, diwakafkan untuk berjihad itu, maka apa yang dihasilkan dari kuda, baik minumnya dia, makannya dia, bahkan kotorannya kuda, kencingnya kuda, itu nanti sebagai pemberat timbangan nanti di hari kiamat. Jadi kuda, hatta kencingnya kuda pun itu pahala. Kotoran kuda pun berpahala, itu nanti akan ditimbang, sangat berat sekali nanti timbangannya di hari kiamat ini. Nah, kalau sekarang, mungkin kalau sekarang kan kita nggak punya kuda gitu. Zaman sekarang kuda untuk berperang sudah nggak ada itu. Terus bagaimana kalau nggak ada? Maka kendaraan yang lain. Kuda itu kan ibarat kendaraan gitu. Kalau zaman dulu kan kendaraan paling kuat kuda itu, paling cepat gitu. Nah, sekarang kendaraan kan bukan seperti itu. Kita punya motor, kita punya mobil. Maksudnya apa? Kalau kita itu punya motor nggak dipakai, mobil nggak dipakai misalkan itu, kita bisa manfaatkan untuk memperberat timbangan amal kita itu dengan cara diwakafkan motor dan mobil itu untuk jihad.
Kalau jihad nggak ada, jihad dengan pedang itu, maka jihad dengan ilmu digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, untuk berdakwah. Daripada bahwa kita punya motor satu yang dipakai, satu nganggur gitu, dan nganggur pun nanti ada hisapnya di hari kiamat itu. Bukan berarti kalau kita punya mobil 10 itu selesai urusan itu semuanya akan dihisap itu, semuanya akan dihisap walaupun nggak ada zakatnya. Memang nggak ada zakatnya selama barang itu nggak dijual. Saya punya barang, harta barang saya itu banyak itu. Saya punya mobil misalkan 15, motor 20 di rumah misalkan itu, koleksi misalkan itu. Selama saya nggak punya niatan untuk menjual, nggak ada zakatnya itu. Tapi walaupun tidak ada zakatnya itu, tetap itu nanti akan ada hitungan. Dan di hari kiamat nanti akan dihisap sama Allah Ta'ala itu. Maka orang itu ngambil secukupnya itu. Nggak mungkin kita itu bisa dari 2 motor dalam sekaligus itu. Kita pakai satu saja udah capek gitu. Ya, terus motor-motor yang setia terus bagaimana itu? Manfaatkan untuk pahala amal kita itu. Bisa kita sedekahkan. Kita kalau nggak mau sedekahkan, misalkan motor saya masih milik saya itu, boleh diwakafkan, namanya wakaf produktif. Misalkan saya punya motor, tapi saya belum terlalu butuh itu. Tolong ini dimanfaatkan untuk berdakwah, untuk berjihad setahun. Nanti tapi setelah itu saya ambil kembali itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang punya rumah, misalkan rumah nggak dipakai itu. Dia punya rumah yang sudah dipakai, ada rumah nganggur gitu. Saya punya rumah, tolong manfaatkan untuk ibadah itu. Tapi saya nggak mewakafkan itu. Tapi apa? Manfaatkan saja itu, manfaatkan itu. Yaitu yang penting apa? Nanti 5 tahun, misalkan 5 tahun manfaatkan, nanti setelah itu saya ambil. Sehingga apa? Sehingga bermanfaat itu. Jadi jariah atau sedekah jariah itu kan ada 2 itu. Wakaf itu kan ada 2 itu. Ada wakaf yang tetap. Wakaf tetap itu apa? Ini saya berikan semua, totalitas itu untuk Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah saya wakafkan, nggak bisa saya tarik kembali itu. Ada yang modelnya itu kan wakaf produktif. Istilahnya di kita sekarang itu namanya wakaf produktif. Yaitu apa? Manfaatnya yang saya wakafkan, bendanya tidak. Bendanya tidak. Saya punya tanah misalkan itu, saya punya sawah itu, saya nggak bisa garap sawah itu, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, manfaatnya sawah saya wakafkan itu, manfaatnya saja itu. Manfaatkan untuk masjid, untuk pondok pesantren, pondok misalkan, Ustadz ini saya punya sawah, silakan digarap, nanti hasilnya diambil untuk pondok itu. Tapi sawahnya tetap milik saya itu. Ya, saya punya rumah, Ustadz rumah ini bisa dipakai untuk misalkan kegiatan Al-Quran dan yang lainnya itu. Tapi tetap itu rumahnya milik saya itu. Manfaatnya saja yang dimanfaatkan itu. Bisa, nggak apa-apa itu. Yang terbaik lagi apa? Yang terbaik lagi itu kalau kita punya barang, rumah atau tanah atau kita urus sampai menghasilkan, hasilnya kita wakafkan itu. Umar bin Khattab itu punya tanah di Khaybar. Dia datang ke Rasulullah, matanya Rasulullah, saya ingin wakafkan itu. Tanah saya itu untuk Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Jangan. Terus bagaimana itu? Kamu yang menggarap, hasilnya kamu wakafkan itu. Kenapa? Terkadang kalau wakaf itu berupa bahan mentah, tanah, sawah, diwakafkan ke masjid, ke pondok, belum tentu mereka bisa ngolah juga gitu. Belum tentu bisa ngolah juga itu. Dan terkadang apa? Terkadang orang wakaf itu istilahnya apa? Ngayal gitu, nggak tahu manfaatnya. Itu apa? Ustaz saya itu punya tanah itu, saya ingin wakafkan tapi harus untuk masjid gitu. Kalau untuk masjid siapa yang mau sholat? Itu tanahnya itu di hutan gitu loh. Siapa yang mau sholat di situ kan itu? Dan itu ada orang seperti itu. Saya lihat di Salatiga itu ada cerita ini, Salatiga nyata, kejadian nyata ini. Ada orang dia mau wakaf. Ada wakaf, jadi ada pom bensin, setelah itu ada masjid. Saya waktu STM pernah ngurusi masjid itu, masih pernah bersihkan, kemudian kita aktifkan untuk kajian di situ itu. Kenapa? Masjidnya nggak ada yang ngurus, kotor sampai jadi sarang burung, ngeri lah kita lihat itu sampai ngeri. Kenapa? Ini pom bensin pinggir jalan, tapi jalan-jalan kampung itu, sebelahnya kuburan, rumah-rumah jauh sekali itu, nggak ada rumah sama sekali di situ itu. Ada masjid di situ gitu. Kita saja waktu itu bersihin saja ngeri juga itu, sebelahnya kuburan kan itu. Kita sampai nginep di situ, sampai teman-teman itu nginep itu ngeri juga itu, masya Allah itu, merinding juga malam-malam kan itu. Mau ke WC-nya pas sebelah kuburan persis itu, masya Allah kan itu. Lah, maksudnya di sini tuh apa? Kok ngeyel sekali harus bikin masjid di situ tuh apa kan gitu? Ya kan? Makanya kalau ada orang wakaf itu, biasanya kalau kita itu orang mau wakaf itu, kita cek dulu tempatnya itu bisa dimanfaatkan untuk apa ini. Enggak, masjid nggak bisa, sebelahnya sudah ada masjid deket gitu, ya kan? Atau untuk pondok pesantren nggak bisa juga, ini tempatnya nggak mungkin kita bikin pondok itu. Nanti kalau kita bikin pondok rame sama masyarakat di sini kan itu. Akhirnya kita tawarkan ke orang itu, bagaimana kalau seandainya tanahnya dijual, kita belikan tanah sebelah pondok kita itu yang sudah aman gitu. Terkadang ada yang mau setelah kita itu, yang penting kan anda dapat pahala kan gitu.
Yang penting kan dapat pahala kan, nggak harus di situ kan gitu. Di situ kalau nggak ada manfaatnya untuk apa itu? Antum nggak dapat pahala juga kan itu. Yang penting kan manfaatnya itu. Ada orang yang terima itu, tapi ada juga yang tidak itu. Enggak, Ustaz, saya pokoknya ini untuk pondok. Untuk pondok. Ada lagi yang ngomong itu, Ustaz, ini saya mau wakaf tanah untuk pondok, tapi harus 1 tahun jadi pondoknya itu. Setahun jadi, lah duitnya dari mana kan gitu. Kita butuh duit juga kan untuk garap tanah, ngeratakan tanah saja mahal kan itu. Setelah itu apa? Harus jadi setahun itu, lah duitnya dari mana itu? Sampai akhirnya apa? Kalau setahun belum jadi, saya tarik kembali wakafnya itu. Nah, kayaknya udah saya nggak terima wakaf seperti ini. Itu medok kita ngurus wakaf kan itu. Kenapa? Ngurus wakaf itu nggak mudah itu, susah itu. Di hari kiamat tanggung jawabnya berat gitu. Yang mudah itu apa? Yang mudah itu yang penting kan orang itu niatnya cari pahala gitu. Cari pahala itu yang terbesar, yang manfaatnya paling besar gitu. Ketika tempat ini bisa dimanfaatkan, manfaatnya besar, kan pahalanya semakin besar gitu. Sehingga tidak usah kita itu memaksakan harus tanah ini dimanfaatkan untuk pondok, untuk masjid, untuk yang lain. Kalau memang nggak tempat, nggak layak di situ itu, maka untuk apa itu bikin masjid tapi nggak ada yang sholat di situ gitu. Nah, jadi di antara amal yang berat sekali timbangannya di hari kiamat itu, kita mewakafkan tapi berupa sarana prasarana yang seperti kendaraan, tapi ini wakafkan untuk Allah Ta'ala, dimanfaatkan. Kita wakaf motor misalkan, Ustaz saya punya motor, ini saya wakafkan itu. Maka motor ini kalau dipakai untuk kebaikan, dakwah, untuk ajar, untuk ini, pahalanya akan sampai kepada orangnya itu. Ya, ngisi bensin, ada orang ngisi bensin ke motor itu dapat pahala. Kemudian gas yang keluar itu, asap yang keluar pun dapat pahala juga orangnya itu. Apalagi dimanfaatkan untuk kebaikan itu, jalannya itu untuk kebaikan itu, maka pahalanya luar biasa itu. Dan itu yang terkadang itu banyak dilupakan. Orang-orang harta-harta seperti ini terkadang nggak terpikirkan itu. Nanti biasanya itu apa? Orang kepikiran itu kalau sudah mau mati itu. Orang kalau sudah mau mati baru kepikiran, aduh motor saya terus gimana itu, mobil saya gimana itu, sudah nggak bisa dibawa lagi kan gitu. Yang bisa kita bawa itu apa? Harta yang sekarang kita berikan untuk Allah Ta'ala, kita wakafkan untuk Allah Ta'ala, itu yang nanti akan kita bawa. Ya, sampai di sini kita alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang mizan secara ringkas. Nanti kita akan masuk pembahasan berikutnya, masalah tatayurus suhuf, pembagian sertifikat. Kemudian nanti ada juga namanya syafaat, nanti ada juga namanya haud, telaga. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Memang pembahasan hari kiamat saya panjangkan karena memang ini paling penting. Pembahasan hari kiamat itu paling penting. Ya, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.